Data bertai tak bergem. Risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia. Ya itu juga sih Kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit Kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang Kak. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Menang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawah Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawah Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Mainamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badane ya, Tuho Badane. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit-prajurit masa lampau dulu. Karena di desa Bawah Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit-prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Mana dulu desa Bawah Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu. Nama meta berdana, meta berda bahoina meta berda, tanah sini lau bahana no belihe, meta berda bahoina meta berda, tanah tabalo. Nama meta hal meta hal ha bahoina meta hal mana lau bahana no belihe
Metahalha bahoina metahalha Halva mai do Samaya Ahai ba Sororo gerau bagelihe. Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Mataluo, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Mataluo ini. Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan. Dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter. Jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan. Jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu. Saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak. Soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut jadi terjun ke bawah kak. Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini, kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada BUMDes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi, untuk apa, untuk ngurus dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Soalnya resikonya besar lompat batu ini ya itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya. Soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak. Kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan. Kalau kita berbicara tentang itu, sementara kita kan lingkup kita ini walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Ini nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada
ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Nah, jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu di mana. Jadi kan tentang Hombo Batu tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang asal muasal tradisinya itu dari Nias Selatan. Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah, kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih Kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan Kak. Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini,
khusus di Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Sulusila di Desa Bamatalu ini, agar Polompal ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompalnya. Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu, pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun, dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus betul-betul.